Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Najla Ranian Nurjana dari Universitas Pajajaran. Kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai seberapa penting sih self-love itu bagi kesehatan mental kita. Nah, di antara teman-teman di sini, siapa sih yang sering membandingkan dirinya dengan orang lain? Entah itu fisiknya, prestasinya, keahliannya, dan yang lainnya. Pasti kita semua pernah ya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal, itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik, karena dapat membuat kita merasa jauh lebih tidak percaya diri, minder, membenci diri sendiri, dan merasa khawatir terhadap penilaian orang lain. Hal ini dapat berpengaruh pada kesehatan mental seseorang, karena bisa menyebabkan stres, bahkan depresi. Salah satu hal yang dapat dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan mental yaitu dengan cara mencintai diri sendiri atau biasa disebut dengan self-love. Di zaman modern ini, teman-teman semua pasti sudah tahu ya apa itu self-love. Self-love artinya mengenali dan mencintai diri sendiri yang bertujuan untuk mendapat kebahagiaan pada diri sendiri. Perlu teman-teman ketahui juga nih, self-love bukan berarti kita menjadi egois, mengabaikan kebutuhan orang lain, terobsesi dengan diri sendiri, atau bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Sebaliknya, self-love ditandai ketika kita memiliki pandangan yang positif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ketika self-love diterapkan, kita akan merasa lebih mudah untuk berpikir positif, termasuk saat marah, kecewa, atau bahkan sedih. Karena hal tersebut adalah bentuk dari penerimaan diri. Suatu individu akan terlihat lebih baik dari orang lain di saat ia mampu untuk berdamai dan menghargai dirinya sendiri. Lalu, bagaimana sih cara menerapkan self-love ini? Nah, teman-teman, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan self-love. Yang pertama, kenali diri sendiri. Mungkin di antara teman-teman di sini masih merasa asing dengan dirinya sendiri, tidak tahu apa yang disukai dan yang tidak disukai. Maka, mulailah dari mengenal diri sendiri dan temukan jawaban dari pertanyaan tentang diri kamu, seperti ketakutan terbesar, hal apa yang disukai, impian apa yang ingin dicapai ke depannya, serta kekuatan apa yang dimiliki. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri hanya akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak bersyukur. Cobalah untuk fokus kepada diri sendiri dan jadikan pencapaian orang lain sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, jangan khawatir tentang pendapat orang lain terhadap kita, karena di dalam hidup ini kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Benar bukan? Maka dari itu, terimalah apa yang sewajarnya untuk diri kita. Karena terlalu banyak mendengarkan dan menerima pendapat orang lain juga bisa membuat kita stres dan tidak bahagia. Jadi, kita harus tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk untuk kebaikan diri sendiri. Yang terakhir, bertemanlah di lingkungan yang baik. Kita semua pasti tidak mau bukan berteman dengan orang-orang yang toksik dan membawa pengaruh buruk bagi kita. Maka, tempatkanlah diri kita di lingkungan yang baik dan bergaullah bersama orang-orang yang suportif, sehingga teman-teman bisa merasa lebih dihargai dan kesehatan mentalnya akan terjaga. Namun, jika teman-teman sudah merasa berada di lingkungan yang toksik, cobalah untuk keluar dari lingkungan tersebut demi kesehatan mental kita. Selain itu, self-love juga dapat dilakukan dengan cara me time, seperti menonton film, berolahraga, membaca buku, memasak, jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Meskipun terdengar sederhana, tampaknya self-love tidak semudah yang kita bayangkan. Karena menyembuhkan diri sendiri memerlukan waktu dan kondisi yang tepat. Akan tetapi, kesulitan itulah yang dapat menimbulkan hasil yang manis. Pastinya, apa yang kita lakukan selalu ada manfaatnya untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, inilah beberapa manfaat
yang akan kita rasakan ketika sudah bisa mencintai diri sendiri, yaitu mengurangi resiko terkena gangguan mental, lebih percaya diri, memiliki tujuan dan motivasi yang jelas, dan memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Nah, bagaimana semuanya? Apakah setelah mendengar pidato ini, teman-teman semua menjadi lebih bertekad untuk mencintai diri sendiri? Mulailah dengan hal-hal sederhana yang nantinya akan menjadi hal yang luar biasa untuk diri kita sendiri dan orang lain. Jadilah sahabat bagi dirimu sendiri, tidak menyalahkan, dan selalu menerima apa adanya. Yuk, biasakan self-love demi kesehatan mental kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.